من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat wal afiat, memberikan istiqamah dan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rajab yang sangat mulia ini, yang dimana bulan Rajab masih ada kaitannya dengan kejadian yang sangat besar yang umat Islam seharusnya mengetahui daripada kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil sedikit daripada beberapa hikmah yang ada daripada kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hari Ahad yang lalu kita bahas salah satu hikmah. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu Nabi Muhammad mengalami hal-hal yang berat yang dialami beliau di masa-masa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghiburnya, yaitu dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perbedaan mukjizat, ya, mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu perkara yang di luar daripada nalar manusia yang Allah berikan kepada para nabi untuk melemahkan musuhnya. Itu adalah mukjizat. Ada lagi karamah. Karamah sama seperti itu, tapi Allah berikan kepada para aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang kadang-kadang kita enggak masuk di akal, tiba-tiba kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah daripada mungkin wirid yang kita baca. Orang tabrakan seharusnya dia meninggal tapi enggak meninggal. Nah, itu namanya ma'unah. Ada lagi yang sepertinya juga istidraj. Istidraj sesuatu seperti itu, seperti sihir, tapi Allah berikan tujuannya untuk melalaikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu bentuk mukjizat. Ya. Apa perbedaannya? Kemarin sudah kita bahas sedikit perbedaan antara mukjizat Nabi Muhammad yang itu dan yang lainnya. Ya. Yang Isra dan Mi'raj dan mukjizat yang lainnya. Yang kita bahas adalah mukjizat tentang Isra dan Mi'raj. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara nalar kita, akal kita, agar mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat Nabi terdahulu lebih fokusnya hanya bentuknya mengajak panca indera kita, ihsas, ya, dengan penglihatan, dengan rasa,
dan yang lain-lainnya. Ya, seperti kemarin mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang yang buta. Dilihat dengan apa? Kejadian tersebut bisa terlihat oleh kaumnya. Artinya mereka yang takjub, mereka akan beriman. Mereka yang tidak takjub akan berpaling dari nabinya. Nah, kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah bentuk yang Allah bedakan dengan mukjizat nabi terdahulu. Yaitu apa? Tukhatibul akal. Allah Ta'ala mengajak berfikir akal kita akan pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sebagian musuh-musuh Islam, mustasyrikun, mereka mengatakan tidak percaya, ya, disebutkan di sini oleh Al-Buti, yuwalla' ba'dul bahithin bil mubalaghah fi taswir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala annaha hayatun basyariyatun adiyah. Mereka para penganalisa dari orang-orang musuh Islam tentang menyebutkan profilnya Nabi Muhammad. Mereka menyimpulkan kehidupan Nabi Muhammad adalah kehidupan yang sangat biasa, seperti manusia yang lainnya. Sehingga mereka akan menjauhkan apa? Menjauhkan kejadian mukjizat. Kenapa? Bal kana munkiran laha ghaira abiin biha wala multafitin ilal mutalibina biha. Bahkan mereka mengingkari, ya, mengajak kita untuk Nabi Muhammad itu adalah orang yang biasa dan menjauhkan kita daripada sifat mukjizat. Bahkan mereka mengingkari nama mukjizat untuk para nabi, terkhusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka berfirman, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Kul innamal ayatu indallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya bukti-bukti kebesaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas kayak benar. Ya, kita diajak ini para mustami'in bahwasannya yang terjadi pada Nabi Muhammad apapun itu tidak menjadi hal yang biasa karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bihaitsu yukhayyal ilal qari aw sami anna siratahu sallallahu alaihi wasallam kanat ba'idah kullal bu'd anil mu'jizat wal ayat allati yu'ayyidu Allah biha fil adah anbiya'ahu as-sadiqin. Ya. Jadi di ayat tersebut mereka mengambil dalil bahwasannya kita ini diajak kehidupan Nabi SAW itu sangat jauh daripada mukjizat, daripada kebesaran-kebesaran yang Allah berikan biasanya kepada para nabi dan rasul. Nah, di sini wa idza am'anna fi man bai hadhihi an-nadhariyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam najidu annaha fil asal fikratu ba'dil mustasyriqin. Kalau kita telusurin lagi, ternyata ini adalah pemikiran orang-orang musuh Islam, mustasyriqin. Disebutkan di sini seperti Gustav Le Bon, Auguste Comte, wa Wahyum, Jolt Zuhair, wa ghairuhum. Wa asasu hadhihi an-nadhariyah indahum wa sababuha adamul iman bi khaliqil mu'jizat awalan. Ujung-ujungnya adalah apa? Mereka mengingkari mukjizat dulu, padahal pada akhirnya mereka mengajak kita untuk tidak beriman kepada pencipta daripada mukjizat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Dzalika li'annal iman billah idza istaqarra fin nafs sahalal iman bikulli syai' ba'da dzalika. Karena kalau seandainya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah ada di hati kita, sudah lekat di hati, maka kita akan mudah menerima hal-hal yang lain daripada Isra dan Mi'raj, tentang surga dan neraka. Kenapa? Kalau iman sudah masuk di hati. Nah, ini pemikiran-pemikiran orang barat ini yang diambil sebagian oleh orang Islam, pemikir muslim, itu mengajak kita untuk
secara tidak langsung tidak beriman kepada pencipta dari mukjizat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang muslim mereka tidak merasa bahwasanya mereka sedang digiring untuk tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa seperti ini? Di antara orang muslim yang mempunyai pemikiran seperti ini adalah Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Farid Wajdi, Husin Haikal. Ini orang yang hidup kurang lebih 70 tahunan yang lalu. Mereka tidak percaya dengan adanya mukjizat yang ada pada para nabi dan rasul, ya. Seperti orang-orang liberal, mereka kepengennya apa-apa itu dengan secara logika, dengan akal, apakah nalar atau tidak. Nah, itu yang dibawa oleh mereka. Sehingga lalu apa yang mereka bawa terhadap orang muslim tadi? Pemikir muslim tadi. Mereka enggak mungkin kalau seandainya mengatakan tidak percaya kepada pencipta mukjizat. Tapi mereka membawa apa? Bahwasannya Nabi Muhammad itu orang yang biasa. Nabi Muhammad abqari. Kalau seandainya ada kejadian yang bagus, yang istimewa, mereka paling mentok akan mensifatkan Nabi Muhammad. Muhammad adalah orang yang cerdas. Muhammad abqari atau Muhammad al-qaid. Nabi Muhammad itu pemimpin perang yang Masya Allah, yang jitu. Atau Muhammad al-batal, Muhammad pemberani. Tapi mereka walakinnaha la yanbaghi an takuna ala ayyi hal min al-ahwal surah Muhammad an-nabi war rasul. Tapi mereka tidak mensifatkan pada nama Rasulullah SAW dia adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena kalau seandainya ya, kita mengisbatkan, mewujudkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, maka kita akan mempercayai hal yang gaib. Hal yang gaib tadi apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah bisa mempunyai keimanan kepada Nabi Muhammad, dia adalah sebagai nabi dan rasul, maka kita akan percaya kepada mukjizat dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mudah kita mempercayainya. Tapi ini salah satu daripada musuh-musuh Islam menggiring kita agar kita tidak percaya terhadap pencipta mukjizat tadi. Atau kita dibikin lemah, keimanan kita dibikin lemah. Jadi kita itu pada saat ini dipinta atau dituntut untuk meyakini hal yang masuk akal aja lah. Kita berbicara, kita beragama, kita beraktivitas yang masuk akal aja. Nggak usah kalian bawa aku ini ke dalam dimensi yang nanti surga gimana, nanti neraka gimana. Akhirnya orang banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan larinya sangat jauh. Orang ngapain taat kepada Allah? Ngapain hadir majelis taklim? Ngapain sholat berjamaah? Dapat pahala dari Allah. Nanti ada surga dan neraka. Surga dan neraka dan pahala ini adalah hal yang gaib pada saat ini. Orang-orang yang lalai daripada maksiat, mereka kan sama aja kayak lebih digiring oleh setan untuk apa? Untuk melemahkan keimanan mereka sehingga akhirnya mereka berani untuk melakukan maksiat. Mereka kayaknya nggak punya kehidupan lagi. Kehidupan mereka ya sudah, hidup sekali, lakukanlah sepuas mereka waktu mereka ada di dunia. Tapi orang-orang yang mempunyai keimanan yang besar, mempercayai mukjizat, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mempersiapkan amal dia waktu di dunia. Dia akan taat kepada Allah, dia akan menjauhi maksiat sejauh mungkin. Jadi ini larinya ya, ke ujung-ujungnya itu agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga mengimani daripada surga, neraka, pahala dan yang lain-lainnya ya. Bahkan disebutkan juga orang-orang musuh Islam tadi seperti Gustav Le Bon, mereka meyakini juga apa? Mereka nanti akan membawa
cerita-cerita tentang mukjizat itu disebut metologia. Metologia ini asatir, hanya dongeng-dongeng aja. Hanya dongeng-dongeng, cerita yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Dzalika li'anna dhahiratal wahyi wan nubuwah tu'tabarani fi ra'sil mu'jizah. Karena mukjizat paling terbesar hakikatnya adalah apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya. Dan nubuwah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Wahyu, sifat wahyu. Allah memberikan ilmu, memberikan risalah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu adalah puncak daripada mukjizat. Kalau sudah mempercayai Nabi Muhammad seorang nabi, mempercayai ajaran yang ada pada Rasulullah SAW, maka kita akan percaya seluruhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk menelaah lagi hakikat daripada kejadian mukjizat Isra dan Mi'raj ini. Ini kejadian Isra dan Mi'raj, kalau mukjizat Nabi terdahulu udah selesai. Nabi Musa menunjukkan melempar tongkatnya tadi berubah menjadi ular, udah selesai, udah. Hanya tinggal cerita aja. Tapi kalau kejadian Isra dan Mi'raj, kita nggak percaya kejadian Isra dan Mi'raj, bisa kafir. Jadi kita dituntut untuk mempercayai sebuah wahyu, yang wahyu tersebut dinyatakan di Al-Quran, dan cerita ini riwayatnya sangat mutawatir, dan juga kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah dengan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza utna ila ta'ammul fi dhahiratil wahyi allati tajallat wadiha fi hayatihi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya kita kembali untuk merenungi daripada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sangat jelas. Apanya yang jelas? Ra'aina anna abraz sifat fi hayatihi alaihi salatu wassalam hiya an-nubuwah. Jadi paling besar sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah kenabian. Sesuatu yang dibawa oleh Nabi, nasihatkah, janji, kita menjadikan Nabi itu kita taruh di hati kita, kita muliakan karena apa? Karena beliau seorang Nabi. Yang orang kafir Quraisy, mereka tidak terima, tidak mau beriman karena kenapa? Karena mereka enggak terima bahwasannya Muhammad bin Abdullah ini seorang nabi. Makanya ketika para sahabat mereka masuk Islam, apa yang mereka pertama kali imanin kepada Rasulullah SAW? Yaitu nubuwah tadi. Mereka meyakini bahwasannya Nabi Muhammad seorang Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuwah ya al-ma'anil ghaibah. Nubuwah ini kan sebuah makna yang gaib. Makna yang gaib, allati la tahda lima qaisina al-mahsusah. Apakah bisa dirasa? Bisa dirasa enggak kenabian itu? Bisa nalar kita melihatnya? Enggak. Beda dengan mukjizat menyembuhkan orang atau hal-hal yang lainnya. Tapi di sini kita dituntut untuk apa? Wa idzan fa inna ma'nal mu'jizah al-khariqah qaimun fi asli kayyanihi alaihi salatu wassalam. Jadi inti daripada mukjizat itu adalah timbulnya ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj dan mukjizat yang lainnya ini sangat kecil dan tidak ada artinya apa-apa melebihi daripada kenabiannya pada Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Nah, orang-orang kufar sampai saat ini mereka ingin meruntuhkan keyakinan kita
bahwasanya Nabi Muhammad itu nubuwah, seorang nabi, dan keimanan kita sedang diruntuhkan hingga akhirnya kita kayak kurang percaya dengan adanya pahala, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, yang akhirnya dampaknya akan menjadikan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang akan mengikuti hawa nafsunya ketika mereka berada di dunia. Kemudian yang kedua, idza ta'ammalna fi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin menelaah tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejadian-kejadian yang ada di saat Rasulullah SAW hidup, wajadna anna Allah Subhanahu wa taala ajra mu'jizat katsirah ala yadihi. Allah taala memberikan mukjizat yang sangat banyak pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat, riwayatnya tersebut bil asanidis sahihatil mutawatirah. Sanad riwayat daripada kejadian-kejadian mukjizatnya tersebut dengan sanad yang sahih, hadisnya sahih, dan beritanya mutawatir. Artinya mutawatir itu kalau kita mengingkarinya, kita bisa kufur. Derajat hadis mutawatir itu sama seperti derajatnya Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak percaya, kita bisa kufur. Nah, kepercayaan ini disebut iman. Beriman, iman ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini rentetannya sangat panjang tentang makna daripada mukjizat tersebut. Di antaranya adalah min dzalika hadis nab'il ma min baini asabihi syarif. Ya, keluar air daripada jari-jarinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Wudu wa Muslim fi Kitabil Fadail wa Malik fil Muwatta. Ya, di kitab di Imam Bukhari disebutkan di bab wudu, di Sahih Muslim di kitab Fadail A'mal, di Imam Malik di Muwatta'nya di Kitabut Taharah, dan wa ghairhum min a'immatil hadis biturukin mukhtalifah, dan yang lain-lainnya daripada ulama hadis tentang mensifatkan hal tersebut. Tayyib. Kemudian wa min dzalika hadisul Isra wal Mi'raj. Hadis tentang Isra dan Mi'raj ini alladzi nasuqu hadzal bahts bi munasabatihi wa huwa hadisun muttafaqun alaih la tunkir qat'iyatu thubutihi wa huwa bi ijma' jamaahir muslimin min abrazi mu'jizatihi. Oleh karena itu, kejadian daripada hadis tentang Isra dan Mi'raj ini adalah hadis yang disepakati oleh ulama, yang kita tidak boleh untuk mengingkari daripada kejadian tersebut, karena hal tersebut sudah ijma' jumhur ulama ul muslimin tentang paling dahsyat, paling besar kejadian mukjizat, yaitu adalah kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya tadi ya, Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi yang menginginkannya. Kemudian itu juga bentuk daripada anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kejadian waktu di saat Nabi berjalan ke Sidratul Muntaha. Dari mulai Baitul Maqdis, ya. Pertama itu Isra dengan Buraq, ya, dari Mekah ke Aqsa. Nah, dari Aqsa di situ Allah taala memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, kejadian itu diantaranya adalah wa fitil kumul lailatil mubarakah al-azimah syahada sayyidul kainat katsiran mimma a'addahu Allah minan na'im liyubashshira bihil mu'minin. Di malam tersebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kejadian yang sangat banyak daripada yang Allah persiapkan, kenikmatan-kenikmatan untuk orang mukmin, ataupun juga ada kabar-kabar gembira yang Allah sediakan untuk orang-orang mukmin,
Wa syahada asy-syai' al-katsir minal ahwal wan niran. Di situ juga ada Nabi SAW diperlihatkan kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, kejadian-kejadian Nabi diperlihatkan neraka, mimma tawa'adallahu bihil mujrimin wal kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala ancam atau janjikan kepada orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir, sehingga akan menjadi kemantapan pada diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya. Wa min dzalika ma ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ra'aitu lailata usriya bi lamman tahaitu ila as-sama'is sabi'ah. Di malam tersebut ketika diisrakan aku sampai di langit yang ketujuh, fa nadhartu fawqi, aku melihat di atasku, fa idza ana bi ra'din wa barkin wa sawa'iq, tiba-tiba aku mendengar suara petir, ya, suara gemuruh. Qal fa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyut fihal hayyat. Kemudian aku datangi mereka, ternyata di situ ada sebuah kelompok, ada kumpulan seseorang yang perut mereka itu seperti sarangnya ular. Tura min kharij butunihim, itu terlihat dari luar, dari luar perut mereka itu terlihat ular-ularnya tadi. Fagultu ya Jibril, man haula? Siapa itu wahai malaikat Jibril? Qala akalatur riba. Itu adalah orang-orang yang makan riba. Ya, ini salah satu daripada yang Allah perlihatkan di malam itu. Ya. Jadi bahayanya dan dahsyatnya pelaku riba itu bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadiannya. Itu salah satu ancamannya, ya. Yang seremnya itu. Yang baiknya, ini ada kabar baiknya buat kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Ibrahim lailata usriya bihi. Di malam itu aku melihat Nabi Allah Ibrahim ketika aku diisrakan. Faqala ya Muhammad akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku, ya, berilah ucapan salam kepada umatmu, dariku ini salam, ya. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, dan kabarkan kepada mereka bahwasannya surga itu tanahnya wangi, enak, adzabatul ma, airnya tawar, wa annaha qi'anun wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan bahwasannya tanahnya itu datar, membentang, luas, dan tanamannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu bentuk daripada kabar gembiranya kita ini mendapatkan salam daripada Nabi Allah Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim mengabarkan kepada kita di surga nanti, ya, ini yang mengabarkan surga nabi ke nabi sanatnya. Bahwasannya di surga itu enak. Insya Allah kita akan mendapatkan seperti yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim ini. Disebutkan oleh ulama, hadza mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan Nabi Ibrahim ini. Apa Nabi mengatakan? Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Ini fadilahnya orang yang baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya. Bacaan subhanallah. Barang siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah akan tanam untuk dia satu pohon di surga. Semakin banyak kita membacanya, semakin banyak kita punya kebun di surga. Kalau kita punya kebun di surga, masa kita nggak boleh masuk surga? Masa kita nggak ngelihat kebun kita? Ya pasti kita akan melihatnya. Dan hadis ini juga memberi faedah bahwasannya al-iktsar min dzikrillah azza wajal min ajallit taat, ya. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu daripada ketaatan yang besar. Wa min ausa'i abwabi iktsaril hasanat wa takfiris sayyi'at
wa sababun fi dukhulil jannat. Dan salah satu daripada menyebabkan kita ini menjadi mempunyai amal yang baik dan menjadi salah satu daripada penutup atau penghapus daripada dosa-dosa kita. Dan menjadi salah satu sebab fi dukhulil jannat. Menjadi salah satu sebab masuknya surga kita. Wa fil hadis bayanu salami Nabiillah Ibrahim alaihissalam ala ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-hath 'ala al-ijtihad li dukhulil jannah wa dhafar bi turbatiha at-thayyibah wa ma'ihal adab. Dan di hadis ini juga dinyatakan bahwasannya surga itu betul adanya dan kita diperintahkan untuk semangat menggapai daripada hal-hal yang menjadikan itu mendapatkan sebab surga, kita disuruh untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di antara hal yang terjadi di waktu Nabi SAW di Isra dan Mi'raj tersebut, Nabi ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ditawarkan apa? Ditawarkan antara khamar dan susu. Kemudian apa yang Nabi pilih? Yang Nabi pilih adalah ikhtar laban. Nabi memilih susu pada saat itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, maka engkau memilih hal yang fitrah. Engkau memilih hal yang suci. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebenarnya mempunyai fitrah yang baik. Pada pribadinya kita ini selalu mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak melukai orang lain, tidak berbuat zalim. Fitrah kita akan membenci kemaksiatan, akan membenci hal-hal yang zalim. Karena sebab apa itu? Karena sebab Nabi memilih air susu waktu di saat Isra Mi'raj dibandingkan Nabi memilih khamr. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi dan umatnya mempunyai sifat yang baik. Dia mempunyai fitrah. Manusia itu, khususnya umat Nabi Muhammad, mempunyai fitrah yang baik. Dia akan selalu memilih hal yang baik. Maka ketika ada orang Badui baru masuk Islam, waktu Badui masuk Islam tadi, kemudian dia mengatakan, demi Allah, yang aku lihat pada ajarannya Nabi Muhammad itu semua seperti apa yang aku inginkan. Jadinya sesuai dengan fitrahnya manusia. Dan yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yang dilarang oleh syariat, itu pun sama seperti fitrahnya manusia. Yang manusia tidak suka melakukan pembunuhan, melakukan kezaliman, minum khamr, zina, merugikan orang lain, dan yang lain-lainnya. Jadi yang menjadikan kita rusak itu apa? Kemaksiatan itu berarti dari luar. Sifat asli kita sebenarnya, sifat sucinya kita mencintai hal-hal yang baik. Nah, yang merusak kita itu yang dari luar. Nah, apabila kita tidak membendung, kita tidak ngaji, kita tidak belajar, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menerima terus hal-hal yang buruk tersebut. Nah, padahal pada pribadi kita sudah mempunyai sifat yang sangat baik, yaitu sifat fitrahnya manusia. Juga kan disebutkan juga di dalam hadis, setiap manusia itu mereka terlahir dalam kesucian, kecuali orang tuanya yang akan menjadikan dia, imma menjadikan anaknya tadi yunassiranihi, menjadikan Nasrani, atau yuwahidanihi, menjadikan Yahudi, atau yumajjisanihi, menjadikan orang Majusi. Jadi yang merusak karakter manusia setelah lahir siapa? Kedua orang tuanya masing-masing. Nah, di sini ada peran bahwasannya orang tua ini adalah sebagai tanggung jawab guru pertama kepada anak-anaknya.
Kalau orang tua tidak memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, maka dia akan menerima yang buruk dari orang lain. Ya. Makanya madrasatul aulad. Ibu itu adalah madrasahnya bagi anak-anak. Kenapa ibu? Karena yang sering di rumah, yang 24 jam bersama anak ibu. Itu pentingnya mempunyai seorang istri yang solehah, ibu yang baik, ibu yang memperhatikan bagaimana nasib anaknya kelak di akhirat ya. Karena laki dia keluar terus, dia kalau dihitung cuma berapa jam paling sehari di rumah ya. Beda dengan seorang wanita. Nah, dari situlah artinya orang tua mempunyai peran yang sangat besar untuk menjadikan anaknya tadi soleh atau tidak. Nah, wa hadha min asrar sa'ati intisyarihi wa sur'ati taqabbulin nas lahu. Idil insan mahma taraqqa fi madarijil hadarah wa ghamrati sa'ada al-madiyah fa innahu yadhillu niza'an ila istijabi nawazil fitrah ladaihi mayyalan ilal in'itak an ribqatit takallufat wa ta'kidat al-ba'idah an tabi'atihi wal islam huwa an-nizamul wahid alladhi yastajibu li'amaki nawazil fitrah al-bashariyah. Dan yang dimiliki ini adalah salah satu bentuk rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW menerima hal yang fitrah tadi ya, menerima susu ya daripada khamar. Ini juga menjadikan bahwasannya Islam itu agama yang dinul fitrah, agama yang suci. Sehingga Allah jadikan tadi diri kita, jiwa kita menyukai hal-hal yang baik, membenci hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir daripada hikmah Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu kepada hamba-hambanya ya. Dan salat 5 waktu ini adalah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan karena apapun ya. Wala yajuzu tarkuha liman agal illa li'azzin in yutik syai'an fa'al. Orang yang masih punya akal dia enggak boleh meninggalkan salat sama sekali. Baik dia dalam keadaan musafir ataupun sakit. Nah, mungkin sekarang banyak orang yang sakit dikit, dia dirawat dikit, dia udah enggak, udah gampang. Kita lagi sakit, entar aja. Padahal di situ ada solusinya. Tidak bisa dengan cara salat sempurna, salat duduk enggak bisa, toharoh dengan sempurna, tayamum enggak bisa dua-duanya. Faqidut tahurain. Berarti orang yang faqidut tahurain orang salatnya hurmatul waqt. Salat hurmatul waqt terserah dia mau ngadep mana aja bebas. Tapi nanti diqadha. Itu pentingnya salat bagi umat Islam. Ya. Habib Zain mengatakan, ini kaitannya dengan salat. Ya. Man ahsanal wudu faqad ahsanas shalah. Orang yang memperbaiki wudunya, maka salatnya dia bakal bagus. Wa man ahsanas shalah, orang yang menyempurnakan, membaguskan salatnya, dia bisa bagus salatnya, maka faqad ahsanallah dunyahu wa akhiratahu. Nanti Allah Ta'ala akan memperbagus dunianya dia dan akhiratnya dia. Gara-gara apa? Dia memperbaiki wudunya. Orang yang memperbaiki wudunya, salatnya dia akan rapi. Orang yang memperbaiki salatnya, yang bagus salatnya, yang rapi salatnya, nanti Allah akan memperbagus kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini dinukil dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait ya. Jadi bagi kita umat muslim yang salatnya sudah rapi 5 kali di masjid berjamaah, jangan merasa dia sudah baik ya. Sudah seberapa khusyuk kita salat, karena hakikat daripada salat itu apa? Khusyuk. Ya, salat itu innamal musalli munajin rabbahu. Orang yang salat dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang sedang bermunajat, dia kepengennya menikmati di dalam sholatnya tersebut. Dia nggak bisa khusyuk. Para ulama ngasih solusi nih, para ulama fikih. Khusyuk itu dari awal sampai akhir sholat atau tidak? Ya seharusnya begitu. Kata Imam Ghazali, seharusnya pahala seseorang di sholat itu tergantung kehusyuannya. Ya, pahalanya, bukan dia dosa atau tidaknya. Artinya kalau dia udah sholat ya sudah selesai, gugur kewajibannya. Tapi dapat pahala apa enggak? Kalau kata Imam Ghazali, tergantung kehusyuannya. Kalau khusyuknya lebih besar, maka bisa mendapatkan pahala dan bisa diterima sholatnya. Ngeri kalau kita ngikutin pendapatnya Imam Ghazali. Nah, tapi kata para fuqaha, kalau kita nggak bisa khusyuk dari awal salam, dari awal takbir sampai salam, paling tidak kita khusyuknya tadi, konsennya di waktu membaca surat Al-Fatihah. Nggak bisa di waktu surat Al-Fatihah, paling tidak kita bisa khusyuknya di waktu takbiratul ihram, waktu takbir pertama. Nggak bisa waktu di situ, paling tidak di waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Potongan daripada Al-Fatihah tadi. Hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah udah, jangan sampai kita lalai di tempat-tempat itu. Paling enggak kita bisa khusyuk di waktu takbir pertama dan waktu membaca Fatihah. Terutamanya waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau sudah kita sholatnya sudah bisa khusyuk, kita sempurnakan lagi dengan nawafil, sholat-sholat sunnah, ya, terkhusus sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sintani qabla subhi wa dhuhru kada wa ba'dahu wa maghribin thummal isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu namanya salat sunnah rawatib muakkadah. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang kaitannya dengan salat wajib dan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau itu sudah selesai, sudah sempurna, kita nanti memperbanyak dengan salat sunnah yang lainnya yang dikerjakan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Seperti apa? Witir dan tahajud. Jadi salat wajibnya udah rapi, maka disempurnakan dengan salat nafilah muakkadah. Salat sunnah yang kaitannya dengan salat wajib. Itu udah rapi, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu apa? Tahajud dan witir. Ya. Alhamdulillah witir kita Ramadan ya berhasil. Tahajud juga masih bisa berhasil. Coba nggak ada Ramadan, nggak ada tarawih, habis bablas, kita nggak punya amaliyah sunnah di tahajud dan di witir tadi. Ya. Alhamdulillah ada hikmahnya, itu bulan Ramadan kita bisa tahajud dan bisa witir. Ya. Nah, kenapa di sholat witir dan tahajud itu sangat dianjurkan? Kalau di sholat witir, karena sebagian ulama, kalau enggak Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka mewajibkan sholat witir. Jadi mereka membedakan antara fardu dan wajib. Kalau kita mazhab Syafi'i, yang fardu dan yang wajib ya sama aja, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Tapi kalau di mazhab Abu Hanifah atau Ahmad bin Hanbal, yang fardu dan yang wajib itu beda. Yang fardu definisinya sama kayak kita, yang wajib harus dilakukan walaupun tidak dosa. Salah satunya apa? Salat witir tadi. Nah, ketika kita melakukan salat witir, maka kita keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya, kita keluar daripada perselisihan ulama, maka kita mendapatkan nilai, mendapatkan pahala. Kenapa tahajud tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Karena tahajud adalah
salah satu sholat daripada rahasianya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Asrar, rahasia Allah, kewalian itu biasanya diberikan untuk orang-orang yang melazimi daripada tahajud. Susah, berat. Ya, mau tahajud ini butuh usaha kita mau bangun. Mungkin sekali bisa untuk istiqomah. Nah, ini susahnya Masya Allah. Karena susahnya itu, makanya Allah kasih ganjaran yang sangat besar. Ya. Nah, insya Allah kita bisa melakukan sedikit demi sedikit daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.